Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys, kembali lagi bersama saya Irham Budiaji di video belajar musik. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang sebenarnya kita sudah pelajari pada pertemuan atau video yang lalu. Akan tetapi beberapa dari teman-teman pengen memperdalam lagi materi tentang notasi angka ini. Materi yang akan kita pelajari kali ini benar adalah notasi angka. Akan lebih memperjelas, semoga pada video kali ini lebih memperjelas kalian apa itu notasi angka dan bagaimana cara membacanya supaya kalian tidak bingung. Semoga dalam video kali ini bisa tersampaikan dengan sempurna teman-teman. Nah, tapi sebelum itu silahkan kalian untuk like, share, dan subscribe, dan juga follow saya di @irham_aji. Saya ada di Instagram, kita bisa diskusi tentang materi seni budaya, khususnya seni musik kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sebelum kita mulai videonya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat intronya dulu, guys. Oke, notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan angka yang dipakai adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Biasanya kita menyebutnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya hanya mengulang saja dari video yang lalu kalau barangkali lupa gitu. Nah, tapi teman-teman, yang penting dalam notasi angka, membaca notasi angka itu adalah pertama kita harus tahu dulu biramanya. Birama itu yang menentukan kita mau berapa ketuk dalam satu birama. Dalam satu birama ada tanda biramanya itu ada 2/4, 3/4, 4/4, atau 6/8, dan selain sebagainya. Akan tetapi kita akan memakai yang paling mudah dulu teman-teman. Yang paling mudah dan paling sering dipakai yaitu 4/4. Nah, dalam 4/4 ini kita harus tahu bahwa dalam 4/4 ini dalam suatu birama harus terdiri dari 4 ketuk. 4 ketuk saja, bukan 4 nada. Boleh berisi 6, 7, 8, 9, 10 nada, bahkan boleh sekali. Akan tetapi harus tetap 4 ketuk. Nah, bagaimana cara mencari yang mana sih yang bisa satu birama itu bisa diisi menjadi 4 ketuk atau bisa menjadi 4 nada dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita kenali dulu simbol-simbol musik. Nah, simbol-simbol dalam notasi angka ini yang paling sering dipakai adalah simbol titik dan juga simbol garis atas. Garis atas itu kita anggap saja begini. Garis atas itu adalah pembagian. Maka kalau ada satu notasi angka tanpa garis atas itu berarti dia satu ketuk. Akan tetapi dengan satu garis lurus di atasnya itu berarti memiliki nilai setengah ketuk. Nah, kalau garis lurusnya 2 berarti 1/4 ketuk. Nah, kalau garis lurus di atasnya itu ada 3 berarti 1/8 ketuk. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Artinya begini. Nah, kita makanya tadi yang saya sampaikan di awal harus tahu dulu biramanya berapa, tanda biramanya berapa. Kita kan bahasnya 4/4, maka dalam satu birama itu harus ada 4 ketuk dan kita ngitungnya jadi 1, 2, 3, 4. Dan juga disesuaikan juga dengan temponya teman-teman. Tempo itu yang pola ketukan. Nah, ini misalnya saya masukkan salah satu temponya 90 nih. Tempo itu kecepatan ya. Tempo itu kecepatan itu 90. Jadi seperti ini. Sorry. Nah, ini temponya. Itu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 gitu teman-teman. Jadi kita baca notasi angka juga termasuk memperhatikan ini. Nah, memperhatikan ketukannya itu. Nah, bagaimana kemudian kita
coba dengan salah satu, ini misalnya ada not angka tanpa kita nggak usah baca do re mi fa sol la si do dulu, kita bacanya tam 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 gitu aja ya, tanpa ada garis atasnya berarti kita bacanya tam. Kalau ada garis atasnya nanti kita lanjutkan dulu, nanti kita apa namanya, bahas di selanjutnya. Nah ini misalnya ada tuh, misalnya ada do re mi fa, berarti kita bacanya tam 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 tam, tapi juga disesuaikan dengan temponya segini, berarti kita bacanya tam 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 gitu teman-teman. Nah kalau itu tidak ada garis atasnya. Nah kalau ada garis atasnya jadi seperti apa? Tadi kan saya bilang di awal bahwa garis atas itu sebagai pembagi. Jadi kalau tidak ada garis atas berarti satu nada itu satu ketuk. Tapi kalau ada garis atas berarti satu nada itu setengah ketuk. Nah setengah ketuknya jadi seperti ini teman-teman. Ini contohnya. Kalau tadi tidak ada garis atasnya berarti bunyinya tam 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 tam. Nah kalau sekarang sudah ada garis atasnya, jadi bunyinya adalah, bentar, tam 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 gitu. 4 lagi, tam 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 tam. Jadi satu ketuk itu ada dua nada teman-teman. Kalau tadi tam 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 tam, sekarang tam 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 tam. Nah gitu. Nah kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita lanjut ke yang selanjutnya. Efisien sekali. Nah kita lanjut dengan notasi yang selanjutnya adalah 1, 2, titik, 4. Titik itu apa sih teman-teman? Titik itu perpanjangan. Jadi kita baca duanya itu panjang, jadi 2 ketuk. Jadi bunyinya jadi seperti ini teman-teman. Tam 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 tam, sorry, bentar. Tam 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 tam. Re-nya duanya itu menjadi 2 ketuk karena ada titiknya gitu ya. Terus lanjut lagi, ini ada notasi 1 titik titik 4, berarti 4 tam tam gitu. Jadinya titiknya berarti 3 ketuk, berarti titiknya 2 berarti satunya itu 3 ketuk. Jadi seperti ini, tam tam gitu teman-teman. Nah kita lanjut ke yang selanjutnya, ada do re dengan garis atas, kemudian ada titik titik titik, artinya do re nya itu setengah-setengah ya teman-teman. Jadi bacanya jadi tam 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 gitu. Nah yang selanjutnya ada lagi 1 titik 2 titik 3 4, jadi bacanya jadi tam 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 tam, sama ya karena titik itu hanya perpanjangan. Nah bagaimana, kita lanjutkan, bagaimana kalau titiknya garis atasnya ada 2, berarti kan 1 ketuk ada 4 nada teman-teman, supaya menjadi genap gitu loh. Kalau 3 nada itu kan jadinya seperempat seperempat seperempat, kan jadinya baru setengah dan seperempat gitu toh, berapa ngitungnya nggak tahu. Nah tapi kalau garis lurus di atasnya itu ada 2, berarti kita usahakan di bawahnya itu ada 4 nada teman-teman. Ada 4 nada yang berlindung di atas di bawah garis dua garis lurus di atas itu. Jadi bacanya jadi 1 ketuk ada 4 nada. Kalau tadi yang pertama 1 ketuk hanya 1 nada karena tidak ada garis atas. Kemudian yang kedua 1 ketuk adalah 2 nada karena ada 1 garis lurus di atasnya. Nah sekarang
satu ketuk 4 nada karena ada 2 garis lurus di atasnya. Semoga memahamkan ya teman-teman. Jadi seperti ini bunyinya, jadi tam 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 tam, sorry salah. Wagapat tam 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 tam, begitu teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Ini ada lagi do re, berarti itu do re nya itu setengah ketuk ya, jadi satu ketuk 2 nada. Jadi 2 3 4 tam 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 tam. Kenapa panjang yang belakang? Karena 6-nya itu, la-nya itu diikuti dengan titik 2, titik dan titik. Titik itu kan perpanjangan, sedangkan titiknya itu masing-masing adalah satu ketuk. Kenapa satu ketuk? Karena tidak ada garis lurus di atasnya, jadi hitungannya satu ketuk itu teman-teman. Nah selanjutnya ini ada titik 1002, berarti do berhenti 2, re bunyinya jadi do re gitu jadinya. Jadi kalau ditam-tamkan tam tam gitu. Lanjut, ini ada do 0 2 re 0, jadi bunyinya 2 3 4 do re gitu. Nah ini selanjutnya lagi ada do 0 re 0 mi fa. Bacanya jadi karena ada garis lurus di atasnya, bacanya jadi do re mi fa do re mi fa tam 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 tam. Beda ya teman-teman. Nah terus yang terakhir nih, yang paling susah nih. Nah bacanya jadi keempat tam 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 tam. Jadi do bentar, do re mi fa sol mi do mi sol, sorry. Susah ya, bikin sendiri kesusahan sendiri nih. Jadi besok kalian tugasnya membuat sendiri kemudian dibaca sendiri. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Do, sorry salah lagi kan. Do re mi fa sol mi sol, do re mi fa sol mi sol, do re mi fa sol mi sol, do re mi fa sol mi sol do. Nah gitu, semoga tidak membagongkan ya teman-teman. Nah kiranya cukup pertemuan kali ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami notasi angka. Nah kalau ada pertanyaan silahkan kalian DM saya saja di @irham_raji. Saya ada di Instagram. Kalian bisa bertanya di situ dan pasti akan saya jawab. Kalau tidak memungkinkan untuk saya jawab dengan chat, itu mungkin akan saya buatkan video khusus untuk yang bertanya. Jadi karena ini nanti akan ada materi-materi yang berkaitan dengan notasi angka yang selanjutnya, materi-materi yang di kemudian hari itu, makanya kalian harus paham benar-benar nih notasi angka. Memang agak susah karena memang notasi angka itu harus bertemu sebenarnya, tapi karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini jadi kita tidak bisa bertemu dulu ya. Semoga dalam video ini bisa memperjelas kalian dalam memahami yang namanya notasi angka. Nah terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih yang sudah belajar bersama dengan saya. Bila ada sesuatu yang salah atau kurang enak
dan juga kurang paham, silakan untuk bisa di kolom komentar di bawah, atau juga bisa DM saya secara pribadi, boleh sekali, sangat boleh, karena memang tujuan saya untuk memahamkan ini semua notasi angka, karena ini nanti untuk step berikutnya atau materi-materi berikutnya adalah berkaitan dengan notasi angka ini. Dan semoga video kali ini membantu kalian dalam mendapatkan kejelasan yang pasti tentang notasi angka dan bisa membaca notasi angka dengan benar. Nah, seperti itu saja teman-teman. Untuk teman-teman yang belum like, share, dan subscribe, silahkan untuk like, share, dan subscribe, dan juga follow saya di @irham_saya_irkham_ig. Kita bisa diskusi tentang materi kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentunya dengan mata pelajaran seni budaya, khususnya seni musik. Silakan kalian bisa bertanya-tanya ataupun memberi masukan dan sharing-sharing tentang segala hal yang berkaitan dengan musik, karena saya suka berbagi dan saya suka mendengarkan kalian ada kritik-kritik gitu, saya suka. Nah, cukup video kali ini, maaf terlalu panjang karena supaya benar-benar memahamkan kalian, dan semoga kalian tidak bosan dengan video pembelajaran seperti ini, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, karena masih banyak materi-materi yang harus saya sampaikan melalui video karena tidak mungkin ketemu. Jadi mohon bersabar karena kuota paketan data kalian akan habis dalam menonton video-video pembelajaran, tapi nggak apa-apa, semoga itu worth it lah untuk masa depan kalian. Sekian dulu sekian dulu dari saya, Irham Priyobudiaji. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.